Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat semua ya? Sudah siap belajar? Alhamdulillah. Baik anak-anakku semua, insyaallah di pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Untuk hari ini kita akan masuk ke pembelajaran 3 dan pembelajaran 4. Di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari apa saja ciri-ciri makhluk hidup. Dan nanti di pembelajaran 3 dan 4 kita akan mempelajari hal-hal yang baru lagi. Akan tetapi seperti biasa sebelum kita mulai belajar, mari kita awali dulu dengan berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Baik anak-anakku semua, insya Allah kita mulai pembelajaran hari ini. Kita buka dulu ya maestro kita di halaman 13. Nah, di sini kita akan mulai ya masuk ke pembelajaran 3. Nah, coba diperhatikan di sini ada sebuah judul ya, judul bacaan ciri-ciri makhluk hidup. Coba kalian cari ciri-ciri makhluk hidup pada gambar di samping. Amati secara seksama agar kalian dapat menemukannya. Coba dilihat anak-anakku semua, di sini ada 3 gambar ya. Dari 3 gambar ini mereka ya mencontohkan ciri-ciri makhluk hidup ya. Ada ciri-ciri makhluk hidup di gambar ini. Silakan diperhatikan. Lalu kita buka halaman selanjutnya, halaman ke-14. Nah, di halaman 14, coba diperhatikan anakku semua. Sekarang perhatikan tabel berikut ya. Tabel di bawah ini silakan diperhatikan. Periksalah kesesuaian ya, kesesuaiannya dengan gambar yang kalian lihat atau gambar yang kalian amati tadi ya. Di sini di halaman 13 kalian sudah mengamati sebuah gambar ya. Terdapat 3 subjek gambar. Nah, di bawah ini ada tabel. Kira-kira apa yang ada di tabel ini cocok nggak sama yang ada di gambar ini? Nah, ternyata di sini ada 4 subjek, maaf ya, di sini ada 4 subjek. Nah, coba diperhatikan. Tabel pertama, tumbuhan memerlukan air. Nah, kegiatan pada gambar yaitu Lisa menyirami tanaman. Lalu yang selanjutnya nomor 2, hewan berkembang biak. Nah, di gambar ayam mengerami telur. Lalu yang nomor 3, manusia bergerak. Contohnya di gambar yaitu Yuda bersepeda. Lalu yang terakhir, manusia memerlukan makanan. Nah, kegiatan pada gambar contohnya yaitu Dodi sedang makan roti. Jadi di gambar ini anak-anak semua bisa dilihat ya. Ada yang menyiram tanaman, ada ayam yang bertelur, ada yang lagi makan, sama ada yang bergerak atau bersepeda. Nah, hal-hal tersebut merupakan salah satu ciri-ciri makhluk hidup, yaitu memerlukan air ataupun makanan, ya, berkembang biak dan juga bergerak. Nah, coba dilihat di kinerja 3.
ya. Coba diperhatikan di halaman 14 di kinerja 3, bisa diperhatikan anak-anakku semua. Amati kedua gambar berikut ya. Ada dua gambar, yang satu seorang anak sedang makan. Lalu yang kedua ada seekor hewan juga sedang makan. Nah, kira-kira ya, temukan persamaan dari kedua gambar berikut. Adakah kaitannya atau adakah hubungannya dengan ciri-ciri makhluk hidup? Nah, silakan anak-anak tuliskan jawaban ini ya di buku tulis dalam bentuk cerita. Ya. Coba diingat-ingat ya, perhatikan penggunaan huruf kapital, yaitu huruf besar di awal kalimat atau awal kata. Dan juga tanda bacanya. Ya. Setiap akhir kalimat diberi tanda titik. Nah, tulislah pada buku tugas kalian. Nah, ini silakan ditulis di buku tugas ya. Nanti di akhir minggu ataupun nanti ketika Ustadz ya menyuruh anak-anak untuk mengumpulkan tugas-tugasnya, silakan dikumpulkan. Lalu yang selanjutnya di sini kita akan belajar dengan satu lagu ya. Perhatikan lirik lagu yang berjudul Burung Ketilang berikut. Ya, burung kutilang berikut. Lagu ini ya merupakan ciptaan dari Ibu Sud. Untuk lagunya nanti akan Ustadz sertakan video ya, akan Ustadz kirim di grup kelas. Nah, coba nanti anak-anak setelah melihat videonya nanti bisa dipraktekkan nyanyinya ya, ditirukan di video tersebut. Nah, lalu setelah kita belajar ataupun mendengar lagu Burung Kutilang, coba diperhatikan di kinerja 4. Berilah tanda panjang dan pendek ya. Berilah tanda panjang dan pendek bunyi pada lirik lagu tersebut. Nanti anak-anakku semua bisa langsung dikerjakan di sini ya. Nah, ini sudah ada liriknya. Silakan diberi tanda. Kira-kira kalau panjang tandanya panjang itu garis panjang. Kalau tandanya pendek berarti garisnya pendek. Nah, seperti itu. Itu untuk pembelajaran ketiga kita ya, yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Lalu kita belajar persamaan ya, persamaan antara dua gambar. Lalu di sini selanjutnya kita akan mengurutkan bilangan ya, mengurutkan bilangan dari 1000 hingga 10.000. Nah, tahukah kalian burung ketilang senang hidup di alam terbuka? Misalnya di hutan. Hutan merupakan tempat tinggal berbagai macam hewan. Selain itu, kalian juga dapat menjumpai berbagai macam pohon. Nah, perhatikan pohon ya, perhatikan data macam-macam pohon di hutan berikut. Ya, silakan diperhatikan di sini ada 5 macam pohon. Yang pertama pohon pinus berjumlah 3.200 pohon. Lalu yang kedua ada pohon jati berjumlah 2.150. Lalu yang ketiga ada pohon mahoni berjumlah 3.090. Lalu yang keempat ada pohon sono keling yang berjumlah 1.001. Lalu yang terakhir ada pohon sengon berjumlah 1.028. Nah, silakan dibuka halaman berikutnya. Nah, di sini setelah kita mengamati tabel di halaman sebelumnya, silakan anak-anakku semua mengerjakan ya, langsung dikerjakan di LKS ini, yaitu ada 3 pertanyaan ya, diisi menurut tabel yang telah kita perhatikan sebelumnya. Yang pertama, nomor 1A, pohon yang paling sedikit di hutan. Kira-kira jenis apa yang paling sedikit di hutan tadi? Lalu yang selanjutnya, pohon yang paling banyak di hutan. Nah, kira-kira jenis pohon apa yang paling banyak di hutan? Lalu yang ketiga, yang ke C maksudnya, yaitu urutkan ya, urutan banyak pohon dari yang paling banyak ke yang paling sedikit. Nah, tadi ada 5 pohon ya, 5 jenis pohon, silakan nanti diurutkan ya. Yang mana yang paling banyak jenisnya atau jumlahnya
dari yang paling banyak ke yang paling sedikit. Nah, silakan diurutkan. Lalu yang selanjutnya anak-anakku semua, di nomor 2 ini coba diperhatikan, di sini ada beberapa tabel ya. Silahkan kalian tulis ya, bagaimana cara membacanya angka-angka yang ada di tabel. Contoh pertama, pohon pinus. Jumlahnya 3.200. Nah, di kotak selanjutnya silakan ditulis 3.200. Lalu di kotak sebelahnya silakan diisi dengan nilai tempat. Ribuan diisi dengan angka 3. Nah, ya, diisi dengan angka 3. Karena 3 menempati ribuan. Lalu ratusan diisi angka 2. Karena di tempat ratusan itu terdapat angka 2. Lalu puluhan yaitu 0. Dan juga satuan pun 0. Nah, seperti itu ya. Silakan diisi dengan nilai tempat. Untuk tabel-tabel berikutnya, kotak-kotak yang kosong berikutnya ini silakan anak-anak isi seperti contoh yang di atas. Untuk selanjutnya, anak-anakku semua, nah di sini di pembelajaran 4, di sini kita mempraktekkan gerak kombinasi melalui permainan kuda-kudaan. Ya, karena situasi dan juga kondisi yang belum memungkinkan kita untuk masuk ke dalam kelas, bertemu juga dengan teman, maka di sini kita pelajari dulu teorinya ya. Apakah kalian tahu tentang permainan kuda-kudaan anak-anakku semua? Permainan ini dapat melatih kekuatan otot tangan dan juga otot kaki. Perhatikan langkah-langkah memainkan permainan kuda-kudaan berikut. Coba diperhatikan di buku kalian masing-masing ya anak-anakku semua. Yang pertama, menentukan pasangan yang berat badannya seimbang dengan kalian. Lalu bagilah peran menjadi 2. Ada yang menjadi kuda dan ada yang menjadi penunggangnya atau yang naik di atas punggung temannya. Lalu yang kedua, berdirilah di belakang garis start. Lakukan sambil menggendong teman kalian. Nah, setelah mendengar aba-aba, berlarilah menuju garis finish. Ya, sambil menggendong teman kalian ataupun pasangan kalian. Setelah aba-aba dimulai, maka kalian berlari menuju garis finish. Pemenangnya adalah pasangan yang lebih dahulu melewati garis finish. Nah, nanti lakukan secara bergantian. Nah, anak-anakku semua, di sini ya gerakan ataupun permainan kuda-kudaan ini dapat melatih otot tangan dan juga otot kaki, ya. Dan juga melatih kekompakan kita bersama teman kita. Untuk yang selanjutnya anak-anakku semua, di sini ada sebuah teks bacaan ya. Nanti Ustadz baca, silakan diperhatikan. Teks ini berjudul yaitu kesehatan tubuh. Nah, kesehatan tubuh harus kita jaga. Banyak cara menjaga kesehatan tubuh. Salah satunya dengan berolahraga. Ketika berolahraga, tubuh kita akan banyak bergerak. Pergerakan yang dilakukan akan menguatkan otot dan tulang. Selain itu, kita juga dapat mengatur pola makan dan minuman yang bergizi seimbang. Maaf, Ustadz ulangi sekali lagi. Selain itu, kita juga dapat mengatur pola makan, misalnya jenis dan jumlah makanan yang kita makan. Kita membutuhkan makanan dan minuman yang bergizi seimbang. Namun, jumlahnya harus kita perhatikan. Dengan mengonsumsi makanan secara berlebihan tentu tidak baik bagi tubuh. Makanan juga akan mempengaruhi proses pertumbuhan manusia. Agar pertumbuhan tidak terhambat, konsumsilah makanan yang bergizi seimbang. Nah, anak-anakku semua, dari teks tersebut, silakan anak-anakku baca. Yang sudah bisa membaca sendiri silakan dibaca sendiri, ataupun yang belum lancar bisa didampingi oleh orang tua ataupun anggota keluarga lainnya. Setelah membaca silakan anak-anak temukan ya
kata-kata ataupun istilah pada bacaan tersebut, ya. Kata-kata yang berhubungan dengan ciri-ciri makhluk hidup. Di sini ada 3. Kalaupun anak-anak menemukan lebih dari 3, bisa ditambahi di sampingnya. Bisa diberi garis seperti ini, lalu diberi nomor 4, 5, 6, dan seterusnya. Baik anak-anak semua. Nah, yang selanjutnya ada teks berikutnya yaitu dengan judul bersyukur. Bersyukur. Sudah rutinkah kalian berolahraga? Berolahraga merupakan salah satu cara menjaga kesehatan tubuh. Tahukah kalian, menjaga kesehatan termasuk bersyukur kepada Tuhan. Tuhan telah menciptakan makhluk hidup. Semua adalah karunia Tuhan yang Maha Esa. Kita harus mensyukurinya. Nah, dari teks di atas bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya kita harus bersyukur dengan apa yang telah Allah berikan. Salah satunya yaitu dengan cara berolahraga untuk menjaga kesehatan tubuh. Di tabel di bawah ini anak-anakku semua, silakan kalian tulis bagaimana cara menjaga kesehatan. Ya, ini merupakan rasa syukur kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita tubuh yang sehat. Silakan ditulis ya. Di sini ada 1-5 cara menjaga kesehatan tubuh. Ya. Bisa mencontoh dari teks di atas ataupun teks yang sebelumnya. Nah, insya Allah untuk hari ini pembelajaran kita cukupkan dulu anak-anakku semua. Semoga apa yang Ustadz sampaikan dapat bermanfaat dan juga berguna bagi kita, diri kita pribadi dan juga orang-orang lain ataupun keluarga kita, tetangga kita, saudara-saudara kita dan sebagainya. Mungkin itu saja yang bisa Ustadz sampaikan. Sebelumnya Ustadz mohon maaf apabila selama pembelajaran terdapat kesalahan ucap, kata ataupun perbuatan. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.